DWR cepetan gak bisa Pak. Ini soalnya kuntilanak bener-bener di atas mobil kita. Panik dong, bener-bener panik saya, perasaan saya buset. Ya sudah, karena ketakutan luar biasa kita stop, kita jalan lagi. Sampailah kita ke sebuah kampung. Di tengahnya tersebut ada pos kamling. Coba deh, lu turun, lu tanya. Tapi di sisi lain ibu saya bilang, jangan turun Eri, takutnya itu benar-benar manusia atau bagaimana. Kita udah luar biasa ketakutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue Jon Arya. Pada malam hari ini telusur akan menelusuri sebuah kisah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang narasumber. Jadi, kejadian ini dialami oleh narasumber bersama dengan rombongan keluarganya pada saat ingin melakukan perjalanan dari Cipanas menuju Pleret, Jawa Barat. Penasaran dengan cerita seperti apa? Saksikan terus telusur. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jon. Terima kasih. Cek Dewi, apa kabar nih, Cek Dewi? Sehat alhamdulillah, baik Bang Jon. Cek, Cek lagi sibuk apa nih sekarang? Karena berhubung bapak saya meninggal kemarin, jadi untuk sementara saya ibu rumah tangga. Karena saya juga baru resign Bang Jon. Oh, baru resign. Selama 26 tahun baru kali ini merasakan ibu rumah tangga untuk sementara. Luar biasa nikmat Bu ya. Oh, nikmat banget. Cek, hari ini Cece jauh-jauh dari Cengkareng datang kemari mau ceritain kejadian mistis apa nih, Cek? Ini tentang cerita tentang kejadian benar-benar yang menegangkan menurut saya ya Bang Jon. Itu ada sosok kuntilanak yang mungkin nakal luar biasa, dia terbang di atas mobil kita. Dan itu durasinya lama, nggak mungkin per menit atau per detik, itu memang per jam menurut saya. Mungkin kalau tidak ada penolong losbak, mungkin dia akan ngikut sampai ke Pleret itu mobil saya. Begini Bang, sama kakak. Lagi waktu di tahun 2012, kami memang ada acara pertemuan dari pihak suami ke daerah Cipanas. Kebetulan saya memang tinggal di Bekasi Bang. Dari Bekasi kami kebetulan itu di hari Sabtu. Dia bilang begini suami saya, ini kan jalur puncak. Puncak kan itu kan pasti macetnya apalagi weekend. Lebih baik pagi-pagi sekalian. Jangan sampai jam 10, jam 11. Saya nggak mau. Karena kamu tahu sendiri. Itu macetnya luar biasa apalagi weekend. Akhirnya saya bilang oke mas, kita berangkat sekitar jam 6. Oke jam 6 nggak apa-apa. Jadinya di mobil tersebut saya, suami, saya bawa anak saya yang pertama, lalu di belakang ada ibu, ada bapak. Terus sama adik ipar, sama suaminya ngikut juga. Jadi kami itu pakai mobil Chevrolet Bang, jadi mobil keluarga ya. Lepas itu kebetulan dari tol Bekasi Barat pun itu menuju ke tol Jagorawi itu sudah mulai macet. Itu nggak disangka-sangka kami berangkat jam 6 sampai di Cipanas itu sampai jam 1. Itu kan luar biasa banget kan macetnya kan. Jam 1 sampai di sana kita bilang, waduh orang Bekasi gimana sih jam 1 baru sampai, biasa kan jalanan memang macet, ya tahu-tahu. Akhirnya dilala kita kumpul keluarga semuanya, semua dari pihak saudara-saudara suami pada datang. Pulanglah kita sampai rencana itu bilang begini, mau pulangnya mau habis maghrib atau isya. Karena mungkin itu saudaranya dari pihak Purwokerto, Purworejo pada kumpul, masih kangen-kangenan lah. Udah kita pulangnya malam-malaman aja deh.
jam 9, jam 10. Saya bilang begitu. Oh ya udah, jam 9, jam 10 kan besoknya kan memang weekend ya, hari Minggu. Terus saya berpikir gini, boleh juga nggak apa-apa kok. Lagi pula kan kapan lagi ya silaturahmi, saya seperti itu. Terus dibilang lagi, udahlah mencapai jam 9. Saya bilang begini sama suami saya, gimana yuk nanti kita mampir ke Pleret. Kan udah separuh jalan, padahal mah bukan separuh jalan, saya pun tidak tahu daerah situ. Suami bilang, oh boleh, mengiyakan. Bu, Bapak, kita nggak langsung pulang ke Jakarta ya, kita ke Pleret aja. Memang kamu tahu jalan, Dewi? Dibilang gitu. Enggak lah, pakai Google, Pak. Bapak sama Ibu tinggal duduk manis, waktunya tidur. Karena memang benar, kalau bisa kalau nginep pun di Cipanas nginep, karena memang banyak keluarga besar yang pada nginep di rumah tersebut. Akhirnya saya maksain diri, jangan, udah kapan lagi kita makan kuliner sate Marangi, sop iga, bilang gitu. Oke deh, nggak apa-apa deh. Akhirnya dilalah, kita buka kita buka Waze sama Google Map, kasih tahu dong daerah ke Pleret bagaimana. Itu jam 10. Tapi memang kalau wilayah orang Cipanas kan nggak tahu daerah sana, disangkanya kan ya udah aman-aman aja deh, dia bilang kayak gitu. Ya wis, hati-hati aja. Ya sudah dong, itu ternyata nggak tahu saya disesatkan atau bagaimana. Terpenting ini kok jalan kok sama sekali nggak ada orang ya. Lah kok masuk ke wilayah perkebunan. Itu dari jam 10, jam 11, terus sampai jam 12 itu sama sekali tidak ketemu jalan, hanya benar-benar penerangan mobil. Aduh, luar biasa banget takutnya. Dan lagi pas mau jalan posisinya sudah tidak ada penduduk, bapak saya langsung nyeletuk begini, Bang Dewi, Eri, mau nggak bapak langsung bukakan yuk? Bukakan apaan, Pak? Mata hati kamu. Kan saya bilang, apaan sih Pak? Enggak, ini bagus loh, bulan purnama. Ini udah mulai, dibilang bapak saya bilang gitu, udah mulai. Wah, dibilang udah mulai, bulu kuduk saya sama suami udah tahu, mulai deh. Mau nggak? Ini nih udah mulai nih, dibilang udah mulai. Karena bapak saya udah ngeliat satu, karena posisi dari jam 10 aja kita dari Cipanas. Berarti kan putar-putar area kan sekitar jam 11.30, 12. Itu kan pasti rawan-rawannya, apalagi kan memang bulan purnama banget. Saya ingat bulan purnama dan posisi itu gelap gulita. Suami saya udah tahu dong, karena bapak kan memang bisa ngelihat. Pak, jangan deh Pak, kita ini jalan nggak tahu nih Pak. Katanya, enggak bapak bukain, mau tahu nggak? Enggak. Ya udah bapak ceritain ya. Udah diceritain karena bapak saya memang bisa melihat. Di sana itu ternyata banyak kuntilanak atau yang lainnya, tapi kebanyakan kuntilanak. Dia sepanjang jalan melambai tangan, mau meminta, gue ikut dong, gue ikut. Hasil mungkin ada kuntilanak beberapa yang nakal dan mengikutin. Itu mau tahu Bang? Kuntilanak itu terbang di atas mobil kita. Bapak saya langsung bilang lagi, Dewi, Eri, jangan panik ya, kalau bisa ngebut. Ini kita dibuntutin nih, sama kuntilanak lagi terbang di mobil. Panik dong, bener-bener panik saya, perasaan saya buset. Ini gimana ya kalau kuntilanak tiba-tiba palanya itu turun di jendela, langsung di spion, di depannya wiper ya. Otomatis udah jalanannya berbatu, bergelombang, alhasil kan nggak bisa ngebut. Itu mau bagaimana ya? Dew, cepetan, nggak bisa Pak. Ini soalnya kuntilanak benar-benar di atas mobil kita. Itu tidak ada sama sekali lampu dan penduduk. Saya benar-benar semuanya dalam kondisi mobil tersebut benar-benar luar biasa jiper dan tidak kepikiran baca atau setelin ruqyah ayat-ayat kursi karena kita benar-benar luar biasa ketakutan. Alhasil udah setengah jalan, kita ketemulah losbak, benar-benar ketemu losbak. Bapak saya bilang, Eri, udah jangan dahuluin. Itu losbak klakson terus, karena mau minta jalan. Suasana menegangkan banget. Karena bapak saya bilang, udah lu berhenti. Mau tahu berhenti enggak? Suami saya langsung berhenti, lampu dimatikan, losbak langsung klakson karena mau minta izin mendahului. Lepas itu losbaknya kasih klakson, dia berarti di depan kita dong. Nah suami saya
Karena tidak mau ketinggalan itu losbak, akhirnya ngikutin. Mau tahu Bang? Itu kuntilanak dari mobilnya kita di atas, dia langsung terbang ke bagian losbak, dia menoleh begini. Palanya itu tetap ke depan, ya, tapi lehernya itu ke belakang. Kayak tahu film Susana, diputar begini, wajahnya hancur, ini berdarah-berdarah. Saya sama suami sontak dong. Itu kondisinya losbaknya itu tidak bisa kebut karena yang tadi saya bilang berbatu, terus bergelombang dan tanah pula. Bapak saya bilang, udah berhenti, matikan semua lampu, semua dek matiin lampu. Karena kuntilanak itu tidak mau diikutin. Itu sampai ngemiring, aduh luar biasa banget mengecekam. Kan tanpa Bapak bilang, saya udah ngeliat gimana tuh lihatnya mata kuntilanak berdarah-berdarah. Pokoknya luar biasa banget. Ya sudah, karena ketakutan luar biasa kita stop, kita jalan lagi. Takutnya ini Mbah Google ini salah kasih jalan dong. Sampailah kita ke sebuah kampung. Di tengahnya tersebut ada pos kamling. Saya bilang, udah takut kita salah jalan, coba deh lu turun, lu tanya. Tapi di sisi lain ibu saya bilang, jangan turun Eri, takutnya itu benar-benar manusia atau bagaimana. Kita udah luar biasa ketakutannya. Akhirnya untungnya peronda tersebut berdirilah. Karena posisinya ini ronda, ini mobil kita. Akhirnya si ronda tersebut menyampirin kita. Wah, alhamdulillah orang. Suami saya buka, mohon maaf Pak, saya mau tujuan ke Cirata. Ini bener nggak jalannya? Soalnya dari Google saya dari jam 10, ini sampai setengah 1 kok belum sampai-sampai. Si peronda itu bilang, Bapak dari mana? Dari Jakarta. Bapak mau ke Cirata? Iya. Serius? Iya. Bapak mau lewatin jalan ini? Benar katanya. Bapak tadi nggak ketemu apa-apakah selama perjalanan di sana? Terus suami saya, enggak, kenapa ya? Serius Pak, ini angker loh Pak. Bapak nggak apa-apa sih kalau udah setengah jalan, Bapak terusin deh. Itu tapi benar ya Pak, tidak ada lampu sama sekali, hanya mobil Bapak yang akan menyorotinya. Dek dong. Oh iya, ya Bapak mudah-mudahan aja selamat ya Pak. Soalnya kita warga di sini memang sudah tahu antara perbatasan Cirata sampai daerah sini memang itu terkenal angker. Mau tanggung bagaimana ya, karena dari jam 10 sampai setengah 1 itu jalannya kita itu aja. Ya udah kita lanjut. Sudah lanjut, udah selesai. Terima kasih Pak. Benar-benar yang dikatakan warga pos kambing tersebut itu benar. Kita sampai nggak ketemu jalan. Ini jalan kemana ya? Kok nggak ketemu-temu? Akhir dilalah pas sudah masukin wilayah area proyeknya Cirata, adalah perbatasan kayak dipakai apa yang namanya itu plang. Ada security-nya seperti biasa. Saya bilang, Pak mohon maaf, saya mau ke daerah Pleret. Saya bilang gitu. Ibu dengan siapa? Itu security yang pengen nanya. Saya sama keluarga saya. Bapak saya yang dari kaca dibuka. Iya Pak, kita sekeluarga mau ke Pleret. Oh syukur deh, ya sudah. Ibu dari sana? Iya. Nggak ketemu apa-apakah atau bagaimana? Si security bilang seperti itu. Mungkin ya warga di sana tahu mistisnya bagaimana. Saya bilang, ya ada sih Pak, cuman udahlah masing-masing aja. Tapi Ibu semuanya baik-baik aja sih, nggak ada yang kendala gimana, enggak. Ya udah, silakan Ibu lurus saja, nanti udah masuk ada penerangan ya Bu. Ya, karena posisi di security tersebut penerangan cuman hanya ada 2 titik lampu penerangan. Kita jalan sekitar dari Pleret sampai ke Cirata itu waktunya 15 menit karena bentuknya bendungan ya. Bendungan terus bukit dipotong kalau nggak salah dibelah jadi bendungan kan, itu lama. Kita sampai di Pasar Pleret itu sekitar jam 1. Kita makan dulu karena kan kampung saya termasuk terkenal dengan sate Marangi dan buka 24 jam. Karena termasuk itu pasar kuliner. Kita setengah 1 malam loh Bang John. Sudah habis itu ditanya, gila. Karena ya wajar ya, kita baru bisa ngomong itu pas deh udara segar, udah sampai di TKP makan kita ngomong gila ya. Gue lagi-lagi nggak mau deh lewat situ, takut. Bapak sama ibu juga wah menegangkan banget. Ini tukang satenya cerita gini, maaf teh,
Kenapa? Itu Mang, tadi kita dari Cipanas, lewatin ini. Mau tahu nggak Bang John, kakak? Itu tukang satenya, astagfirullahaladzim. Serius Bu, tanya. Iya, kita dari Cipanas itu jam 10 Mang. Sampai sini gila jam setengah 1. Enggak, Ibu itu maksudnya nggak ada apa-apa kan? Apa ada sampai tukang sate pun di kampung saya itu membenarkan. Saya bilang, ya ketemu begitu deh. Bu, terus apa lagi? Mobil saya diikutin. Itu kuntilanak. Udah lama kali ya, kurang lebih benar-benar lama. Dilalalah, ibu saya sama bapak saya bilang, itu kuntilanak itu terbang di mobil kita loh. Innalillahi. Sampai jahil enggak? Soalnya kadang-kadang benar suka langsung dia seperti supaya satu keluarga ketabrakan atau apa-apa ya, minimal jatuh ya, ibarat kata kan itu posisinya gelap gulita dan sama sekali tidak ada penerangan. Di situ pun perkebunan teh. Saya mau bagaimana karena terlanjur. Salah satunya tujuan saya udahlah pulang cepat ke Pleret. Ternyata alhasil dari jam 10 sampai jam 1 Mang baru sampai di Pleret. Saya bilang kayak gitu. Ibu mau tahu nggak, di situ warga kita aja ya, Pleret, Darangdang, Bendul, Cianting, Kampung Liunggunung nggak akan berani lewat situ, batasnya jam 5. Karena salah satunya jalan untuk menuju ke puncak, Cianjur sama Cipanas memang lewat situ. Karena mereka memang tahu ya wilayah situ, jadi dia nggak akan berani. Tapi ibu hebat. Maksudnya bisa masuk keluarga, nggak apa-apa masih dilindungin. Tapi benar loh Bu, itu lagi waktu zaman itu situ banyak pemenggalan, orang bunuh, bajing loncat, itu semuanya dibuang di situ. Saya nggak tahu ya dibuangnya kemana, yang penting posisinya memang di saat itu mencengkamkan dan itu bulan purnama banget. Udah selesai cerita, sekarang ibu mau apa bapak bagaimana? Oh kebetulan saya mau tinggal di uas saya karena kan lumayan juga perjalanan. Oh ya mangga. Kebetulan rumah uas saya itu di depan stasiun Pleret. Karena mereka juga menunggu kedatangan kita kan, kok dari jam 10 sampai jam 2 belum sampai-sampai. Itu jam 2 dini hari. Kita sampai, kita ceritakanlah, jadi kita nggak tidur nih Bang, sampai nunggu subuh. Ternyata kata uas saya juga, nanti lain kali jangan lewat situ. Jangan pernah lewat situ, batasnya jam 5. Jadi benar yang dikatakan si Mamang tukang sate kuliner tersebut sama uas saya itu benar. Batasnya jam 5. Di sini, penduduk di sini itu udah wanti-wanti banget. Karena di sana itu emang bukan ada ketentuan ya Bang ya. Mereka mungkin udah punya pengalaman dari mulut ke mulut, jadi mereka mengantisipasi lebih baik gua jauh-jauh sekalian itu. Saya ceritain lah, begini kronologinya bla 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 bla, gila. Kalau nggak ada losbak, aduh nggak tahu deh apa yang terjadi, itu termasuk lama. Itu losbaknya itu ternyata cuma 2 orang, kernet sama supirnya. Dan dia nggak tahu kalau dibuntutin kuntilanak. Suami tidak ada dibukakan mata penglihatan. Tapi dengan kejadian tersebut, udah kayak Susana. Rambutnya panjang, terurai, badannya lagi begini, tapi dia mau noleh begini, mukanya hancur, berdarah-berdarah. Luar biasa banget. Saya pikir innalillahi, gue langsung stok banget. Pak, untung Bapak nggak bukain ya, nggak dibukain aja gue bisa ngeliat. Sok banget dong ibarat katanya. Soalnya bukan apa-apa. Itu pas banget bulan purnama dan mistis-mistis kayak begitu lebih senang ya bulan purnama karena menunjang. Atau dibilang juga mungkin 1 Muharram ya pada keluarkan. Saya bilang nanti lain kali jangan ke situ lagi ya. Iya makasih Wak. Udah kapok, lebih baik kita balik lagi ke Jakarta lewat biasa aja. Saya pikir ini lebih cepat. Ternyata ini pengalaman saya yang luar biasa. Saya benar-benar merinding, udah shock banget deh. Sampai sekarang saya masih ngebayangin kalau saya bawa kendaraan sendiri ke tempat gelap, mau celinguk, takut sendiri dong. Takutnya bukan apa-apa Bang, kita lagi ngendarain. Palanya ditongol begini, tahu kan maksudnya? Kita lagi ngendarain, bisa imajinasikan, palanya begini, coba apa yang terjadi. Aduh, menegangkan banget sih, itu pengalaman saya yang benar-benar menegangkan banget. Posisinya pun anak saya masih kecil,
dan dalam gendongan ya. Anak saya namanya Keisha. Saat itu umurnya sekitar 8 tahunan, 9 tahun. Dia bisa ngelihat. Cuman untungnya dia tidur. Coba kalau nggak tidur, apa nggak akan anak kecil akan terngiang-ngiang. Karena anak saya bisa ngelihat, akhirnya sama kakeknya itu bapak saya ditutup lah. Udah Kay, kamu bapak tutup ya, sebelum bapak saya meninggal ya. Bapak tutup ya, jadi kamu nggak usah ngeliat apa-apa, seperti biasa, back to basic, kamu normal seperti anak biasa. Ah syukur deh, makanya dibilang, yuk laut situ lagi, enggak. Makanya anak saya, yuk laut sini lagi, enggak. Itu aja jadinya. Oke, Cek Dewi terima kasih banyak sudah mau datang kemari dan menceritakan kejadian mistis yang pernah Cece alami di salah satu daerah di Jawa Barat ya tepatnya Cek. Ya betul Bang. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2012 lalu. Betul Bang. Tujuan awal Cece ini adalah kumpul bersama dengan keluarga di daerah Cipanas. Betul Bang. Ya? Kalau untuk Bapak Cece sendiri nih, almarhum ya Cece? Iya udah almarhum. Memang dari dulu sudah mempunyai apa ya bisa dibilang kepekaan ya terhadap hal seperti itu ya? Benar banget. Oke. Benar banget. Tapi larinya itu ke Keisha ya, anak saya. Oh Nurunin. Jadi anak saya Keisha memang dari kecil udah bisa ngelihat kayak seperti itu. Oke, sebelum kita kembali ke cerita Cece nih. Kalau untuk anak Cece sendiri si Keisha nih, waktu masih kecil nih kejadian apa yang pernah dialami nih? Dia itu di rumah kebetulan ada 3 atau 4 rumah yang kosong, Bang. Itu rumahnya tingkat juga, itu benar-benar kosong lama. Tiba-tiba Keisha itu pertama kali melihat dia bermain sendiri di taman. Kebetulan rumah saya itu depannya sudah taman anak-anak bermain lah ya jadinya. Di saat itu Keisha memandang itu rumah yang kosong. Karena saya tidak tahu dong ternyata anak saya punya kelebihan. Dia ngomong begini, Bunda jangan lewat situ loh, di situ banyak anak-anak loh, lagi pada main bola. Saya bingung, Keisha ngomong sama siapa? Ya sama Bunda lah. Hah? Jangan lewat situ, nanti anak-anak kecilnya pada marah kalau mau muter. Anak saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang, kamu ngomongnya. Saya bilang kayak gitu, Bunda mau sini. Jangan, nanti mereka pada marah. Dibilang kayak gitu jadinya, ya namanya juga anak kecil ya, saya pikir imajinasi atau halusinasi lah. Akhirnya saya lewat situ, tapi apa yang terjadi? Anak saya benar-benar marah. Dibilangin. Jadi nadanya tinggi sama orang tua. Lepas itu anak saya panas. Anaknya saya panas, kakinya itu ternyata dicek ada bekas pegangan. Karena mungkin dikasih tahu kali ya. Ini mak gua nih dikasih tahu sama anaknya jangan lewat situ. Jadi mungkin itu si bocah megangin kakinya si Keisha. Kan saya kan berasa tidak apa-apa. Itu benar-benar cengkeraman. Itu cengkeraman. Anak saya udah nggak bisa apa-apa, badannya panas. Terus saya bilang, lah kok kaki kamu ada cengkeraman ya? Saya bilang kayak gitu. Aduh, kan udah dibilang Keisha nggak boleh bilang main ke situ. Ini Keisha kakinya dicengkram, dibilang gitu. Saya bilang, oh ya sudah deh, panggil bapak ya. Saya teleponlah bapak saya. Saya bilang bla 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 bla, bapak saya lihat, kapan kejadiannya? Kemarin. Kok kamu nggak ngikutin apa kata anakmu sih? Lah Pak, kan saya pikir ya nama anak kecil ya, mungkin halusinasi atau imajinasi. Itu benar anak kamu. Itu banyak bocah-bocah lagi main pada bola. Kenapa kamu langsung jalan? Berarti kalau saya jalan, anak saya ikut jalan dong, benar nggak? Jadi anak saya itu yang merasakan, yang merasa dipegang. Kalau saya kan tidak ada punya sixth sense, biasa aja lah jadinya. Jadinya larinya ke anak saya. Itu badannya panas 3 hari, Bang. Oke, itu awal ya? Itu awal kejadiannya? Awal kejadiannya. Berarti itu kan tadi Cece sempat bilang nih kalau anaknya Cece ini udah ditutup nih mata batinnya. Ya, itu betul. di umur berapa tuh? Itu di umur kelas 6 SD, Bang. Kelas 6 SD? Kelas 6 SD ditutup. Karena lucu lagi, saya punya 2 rumah, Bekasi dan Tangerang. Kami cuma bertiga, karena dari Bekasi bertiga. Jadi saya, suami sama Keisha. Dia bilang kayak gini, Yanda, jangan tidur di situ. Nanti banyak ada yang lewat. Kok ada yang lewat? Iya, teman-teman aku. Suami tahu dong karena kejadian kemarin. Hah? Sampai
ke Cadas, ke Tangerang. Iya, Yanda jangan tidur di situ. Ayo Yanda pindah-pindah. Nanti teman-temanku mau datang kemari loh. Dia nyari aku, Yanda. Suruh teman kamu pada pulang. Suruh. Dibilang kayak gitu. Ini rumah kita. Kalau dia mau main jangan sampai kemari. Tetap aja di Bekasi. Enggak Yanda, dia nyariin Keisha. Udah Yanda. Langsung mulai bilang saya, Bunda bilangin Yanda jangan tiduran di situ. Berarti saya bilang dong, masuk, teman-temanku, masuk. Dipersilakan duduk seperti biasa, normal, ngobrol, tetek bengek, bicara, ketawa-ketawa. Coba Bang. Wah ini ya, luar biasa nih ya. Luar biasa banget. Itu kejadiannya luar biasa banget. Bahkan dari Tangerang ya sampai ke Bekasi ngikut ya. Ngikut. Oke, Cak, kita kembali lagi ke topik kita nih, Cak. Untuk kejadian yang dialami sama Cece dan keluarga ini kan di mobil ya. Betul. Jadi sebelumnya Cece bukan pernah ditawari oleh bapaknya Cece sendiri untuk dibukakan mata batinnya, tapi nggak mau. Nggak mau. Itu dalam kondisi nggak mau ya, tapi Cece malah melihat secara langsung. Gimana kalau seandainya pada saat itu Cece benar-benar dibukakan mata batinnya nih? Mungkin bisa pingsan kali Bang. Gue nggak tahu deh, pokoknya bisa pingsan. Itu sepanjang jalan. Tahu nggak Bang, kayak wanita-wanita nakal sama. Kuntil-kuntil itu pada benar semuanya gitu, pada melambaikan tangan kayak hello. Itu Bang. Karena itu benar-benar cuacanya, suasananya bagus, cuacanya juga bagus, yaitu bulan purnama. Gue nggak tahu deh apa yang terjadi kalau misalnya dibukakan. Kita nggak dibukakan, ngeliat kuntilanak aja posisi begini, dia menoleh begini. Itu aja sih Bang. Kalau normalnya nih, perjalanan dari Cipanas ke Pleret itu berapa lama tuh kalau nggak tersesat ya? Kalau nggak sesat, 1 jam sih info. 1 jam ya? 1 jam. Berarti itu sekitar sampai 3 jam, 4 jam 4 jam, dari jam 10 sampai jam 2. Ya, lama banget itu. Iya kan, lebih baik lewat bawah lagi ya. Dari atas ke puncak tol Jagorawi mungkin lebih sampai. Iya. Oke, Cak, saya mau nanya lagi ya, Cak. Jadi kan di sana sempat bertemu dengan warga lokal ya? Iya betul Bang. Dan dari beberapa orang yang Cece temui, mereka ini bilang kalau di sana itu lewat dari jam 5, udah nggak ada orang yang berani. Betul. Apakah mereka sudah pada tahu nih sebelumnya nih lokasi itu angker atau memang mitosnya aja nih? Mereka kebanyakan memang sudah mengalami. Jadi dia menyarankan sama teman-temannya lain dari mulut lah ke mulut. Jadi mereka membilang batasnya jam 5. Aman jam 5. Lebih dari jam 5 nggak berani. Lebih baik muter aja. Bener-bener muter aja jadinya. Karena memang kondisi jalannya tanpa ada penerangan sama sekali. Benar. Itu kan 2012 kejadiannya ya. Kalau untuk saat ini nih kejadian, lokasinya tuh masihkah sama? Belum pernah ke situ lagi Bang ya? John. Iya, itu. Oke, ini buat teman-teman aja nanti nanya. Ya, benar-benar. Siapa tahu menjalankan. Ya, benar. Yang tahu kondisi jalannya sekarang. Apakah sudah banyak penerangan atau masih sama seperti dulu? Ya benar. Kalau misalnya masih sama seperti dulu, yang harus dipertanyakan adalah siapakah pemerintahannya di sana? Ya, kenapa tidak diberi lampu? Gitu. Ya benar. Oke, Cece, sekali lagi terima kasih banyak. Cece sudah mau datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta Barat sih. Makasih banyak loh, Cece. Terima kasih banyak atas kesempatan dari Telusuri Lentera Malam yang sudah mengundang saya. Karena ini mistis yang saya rasakan benar-benar horor dan mencekam selama perjalanan dari Cipanas menuju ke Pleret. Coba Anda bayangkan di mana posisinya dalam mobil itu kuntilanak berada dan terbang di atas mobil kita. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk keluarga di rumah aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang John, kakaknya. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.